Sobat sahamku, ada salah satu metrik keuangan yang digunakan untuk menilai valuasi sebuah perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa mahal atau murahnya suatu perusahaan berdasarkan nilai keseluruhan perusahaan dibandingkan dengan laba operasional yang dihasilkan sebelum mempertimbangkan unsur bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Rasio itu adalah EV atau Enterprise Value dibagi dengan EBITDA atau laba sebelum pajak, depresiasi dan amortisasi. Hasil rasio yang tinggi memungkinkan jadi petunjuk bahwa perusahaan dihargai tinggi relatif terhadap pendapatan operasionalnya. Ini bisa mengindikasikan bahwa pasar memperkirakan pertumbuhan laba yang tinggi di masa depan, atau justru sebaliknya menjadi bubble market saja. Sebaliknya, dari sisi hasil rasio yang lebih rendah mungkin menunjukkan bahwa perusahaan dihargai lebih rendah relatif terhadap laba operasionalnya. Ini bisa menarik bagi investor yang mencari peluang nilai atau value investing atau justru sebaliknya. Nilai rasio yang kecil ini ditinggalkan oleh pasar karena melihat potensi penurunan bisnisnya di masa depan. Di video kali ini, saya akan mengajak Anda melakukan pendekatan valuasi saham dengan menggunakan rasio ini terhadap 3 saham perbankan besar. Pertama-tama, kita akan mencari rumus dari nilai enterprise value atau EV, di mana rumus itu berupa nilai harga saham saat ini, dikalikan dengan jumlah saham yang beredar, kemudian ditambah dengan total liabilitasnya, kemudian dikurangi dari total cadangan kas atau setara kas. Dari sana kita akan menemukan angka dari EV atau enterprise value. Selanjutnya, kita akan mencari angka pembaginya, di mana angka ini bersumber dari laba emiten sebelum pajak, ditambah biaya depresiasi dan amortisasi atau EBITDA. Jumlah ini akan kita jadikan pembagi dari nilai EV atau Enterprise Value untuk mencari sebuah angka yang menjadi rasio EV terhadap EBITDA itu sendiri. Kemudian, hasil dari pembagian tersebut akan menjadi alat pertimbangan kita apakah saham yang kita pilih terindikasi masuk dalam bubble market, atau valuasi yang menggelembung dari nilai aslinya atau sebaliknya. Dari data yang saya sajikan berikut ini adalah komponen pembentuk enterprise value dari ketiga bank besar BRI, BNI dan Bank Mandiri. Komponen tersebut adalah rata-rata market cap, liabilitas dan cadangan kas selama 5 tahun terakhir. Dari data ini saya telah aplikasikan rumus membentuk enterprise value dari ketiga bank besar ini di mana hasil rata-rata nilai EV dari Bank BRI sebesar 1.809 triliun, kemudian Bank BNI sebesar 1.011 triliun dan Bank Mandiri sebesar 1.838 triliun rupiah. Selanjutnya, data berikut adalah nilai EBIT atau penghasilan sebelum pajak, beserta nilai depresiasi, amortisasi secara rata-rata yang telah saya rangkum. Dari rangkuman ini, diperoleh besaran EBITDA Bank BRI sebesar 45,606 triliun, kemudian BNI 17,912 triliun, dan Bank Mandiri 48,912 triliun. Dari hasil nilai EBITDA ini, kita akan jadikan pembagi dengan nilai EV sebelumnya, maka nilai rasio enterprise value terhadap EBITDA dari Bank BRI adalah 39,7 kali, kemudian BNI 56 kali, dan Bank Mandiri di rasio 37,5 kali. Lantas berapa nilai rasio yang ideal atau wajarnya? Jika membuat analisa sebuah emiten dengan menerapkan rasio valuasi enterprise value terhadap EBITDA ini. Tidak ada rasio EV, EBITDA yang secara universal dianggap sebagai ideal, karena hal itu sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk industri, karakteristik perusahaan, dan preferensi investor. Namun, kita dapat menggunakan beberapa metode pendekatan untuk memberikan perkiraan yang masuk akal. Kita akan melihat dan menggunakan rasio rata-rata pertumbuhan laba bersih dan PE rasio untuk merumuskan nilai enterprise value atau EV. Sedangkan rumus ideal untuk EBITDA wajarnya, kita akan menggunakan pertumbuhan rata-rata dari laba bersihnya. Kemudian kita buat proyeksi pertumbuhan laba bersih di masa depan. Dari pendekatan ini, kita akan menemukan rasio harapan investor atas pertumbuhan laba perusahaan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya berdasarkan data historis pertumbuhannya. Sehingga dari angka itu, apakah rasio enterprise value terhadap EBITDA saat ini relevan atau tidak dengan kondisi pertumbuhan perusahaan saat ini. Sekarang kita akan menggunakan pendekatan rumus mencari enterprise value atau EV wajar dari ketiga bank ini. Dengan memasukkan komponen PE rasio rata-ratanya kemudian kita kalikan dengan nilai laba bersih rata-ratanya.
di mana Bank BRI dengan PE rasio 18 kali dan laba bersih sebesar 32,768 triliun, ditemukan nilai EV wajarnya sebesar 590,993 triliun. Kemudian BNI sebesar 177,208 triliun dengan PE rasio 14 kali dan laba bersih rata-ratanya di angka 12,578 triliun, dan Bank Mandiri 356,839 triliun, dengan PE rasio di 13 kali, dengan laba bersih rata-ratanya sebesar 27,763 triliun rupiah. Dari hasil pendekatan ini, nilai dengan rumus enterprise value biasa Bank BRI 3,1 kali lebih tinggi, Bank BNI juga menunjukkan 5,7 kali lebih tinggi, dan Mandiri 5,2 kali lebih tinggi dari nilai EV wajarnya. Artinya harapan investor terhadap pertumbuhan laba ketiga bank ini juga lebih tinggi di masa depan sesuai dari hasil EV-nya. Dari sisi nilai EBITDA, di mana menggunakan komponen laba bersih rata-rata ditambah rasio pertumbuhannya, ditemukan angka EBITDA Bank BRI sebesar 39,211 triliun, Bank BNI 19,623 triliun dan Bank Mandiri 33,507 triliun rupiah. Selanjutnya hasil angka ini kita jadikan pembagi dari nilai EV wajarnya, di mana hasilnya Bank BRI mendapatkan rasio EV terhadap EBITDA berada di rasio 15,1 kali, Bank BNI di rasio 9 kali, dan Bank Mandiri di rasio 10,6 kalinya. Sobat sahamku, jika dibandingkan hasil rasio EBITDA dengan menggunakan rumus biasa di mana market cap ditambah liabilitas dikurangi cadangan kas dibagi nilai EBITDA, dengan rasio perhitungan EV terhadap EBITDA dengan komponen PE rasio dan laba bersih beserta pertumbuhannya, maka menghasilkan rasio harapan investor atas nilai laba operasional di masa depan untuk BRI 2,6 kali lebih tinggi atas laba operasionalnya saat ini, kemudian 6,3 kali untuk BNI, dan Mandiri di 3,5 kali. Lantas apakah harapan investor tersebut relevan akan tercapai? Dan berapa lama waktu yang diperlukan perusahaan itu untuk mencapainya? Sekarang kita akan mencoba mengamati apakah harapan atas rasio pertumbuhan laba operasional di masa depan ketiga bank ini bisa dicapai. Pertama-tama kita akan melihat data laba bersih 5 tahun lalu, kemudian kita akan melihat laba bersihnya di tahun ini. Dari data laporan ini, kita akan mengetahui rasio pertumbuhannya, kemudian kita buat rasio pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya. Kedua, kita akan membuat proyeksi atau forecast laba dengan mengalihkan laba saat ini dengan hasil rasio harapan investor di masa depan. Dari hasil analisa itu, kita bisa membuat prediksi waktu yang diperlukan agar target pertumbuhan laba operasional tercapai. Kita mulai dari Bank BRI, di mana 5 tahun lalu laba bersihnya mencapai 28,996 triliun dan saat ini laba bersihnya telah mencapai 58,656 triliun. Laba bersih BRI tumbuh rata-rata sebesar 19,7% tiap tahunnya, sehingga pertumbuhan laba bersih Bank BRI dalam 5 tahun ini telah mencapai 102%. Sedangkan proyeksi laba BRI diharapkan bisa mencapai 2,6 kali di masa depan, dengan prediksi nilai laba operasional atau EBIT-nya mencapai 103,196 triliun rupiah. Dari data ini, diperlukan sekitar 3,24 tahun diperlukan agar BRI mencapai laba bersih yang diinginkan. Ini berarti sekitar 3 tahun 3 bulan waktu yang dibutuhkan, agar perseroan dapat mencapai impian laba bersihnya sebesar 103,196 triliun dengan asumsi pertumbuhan laba bersih yang stabil, sesuai dengan rasio pertumbuhan yang diberikan. Sedangkan Bank BNI, di mana 5 tahun lalu laba bersihnya mencapai 15,015 triliun dan saat ini laba bersihnya telah mencapai 21,004 triliun. Laba bersih BNI tumbuh rata-rata sebesar 8% tiap tahunnya, sehingga pertumbuhan laba bersih Bank BNI dalam 5 tahun ini telah mencapai 40%. Sedangkan proyeksi laba BNI diharapkan bisa mencapai 6,3 kali di masa depan dengan nilai laba operasional atau EBIT-nya mencapai 122,753 triliun rupiah. Dari data ini, diperlukan sekitar 5,8 tahun agar BNI mencapai laba bersih yang diinginkan. Ini berarti sekitar 5 tahun 10 bulan waktu yang dibutuhkan perseroan agar dapat mencapai target laba bersihnya, dengan asumsi pertumbuhan laba bersih yang stabil sesuai dengan rasio pertumbuhan yang diberikan. Untuk Bank Mandiri, di mana 5 tahun lalu laba bersihnya mencapai 25,015 triliun,
dan saat ini laba bersihnya telah mencapai 52,084 triliun. Laba bersih Bank Mandiri tumbuh rata-rata sebesar 20,7% tiap tahunnya, sehingga pertumbuhan laba bersih Bank Mandiri dalam 5 tahun ini telah mencapai 108%. Sedangkan proyeksi laba operasional Bank Mandiri diharapkan bisa mencapai 3,4 kali di masa depan, dengan nilai proyeksi laba operasional atau EBIT-nya sebesar Rp118,242 triliun. Dari data ini, diperlukan sekitar 3,31 tahun agar Bank Mandiri mencapai laba bersih yang diinginkan. Ini berarti sekitar 3 tahun 4 bulan dibutuhkan perusahaan agar dapat mencapai target laba bersihnya, dengan asumsi pertumbuhan laba bersih yang stabil, sesuai dengan rasio pertumbuhan yang diberikan. Dari rasio yang telah kita buat, di mana rasio enterprise value terhadap EBITDA memiliki fungsi tentang harapan pertumbuhan laba operasional di masa depan dengan pertimbangan rasio pertumbuhan secara year on year. Dari data itu kita bisa memahami, kenapa harga saham diapresiasi lebih tinggi berdasarkan harapan pertumbuhan labanya di masa depan. Meskipun demikian, indikator lain juga diperlukan agar pemilihan saham sebagai tempat investasi kita tepat sasaran. Demikian analisa rasio EV terhadap EBITDA kali ini, disclaimer on, semoga bermanfaat, salam investasi.